Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Intinya si Inyo Manis itu sama saya ya. Bahkan yang kasusnya di Malang pun dia fitnah-fitnah kita juga ya. Masalah kasusnya di Malang, padahal 5 orang sudah kita terjunkan, survei langsung di lokasi. Sebelum uang itu kita kasihkan untuk beli peralatan, dan kita ngasihnya nggak uang ya, di 3 desa di Malang itu kita nggak kasih uang loh, kita kasih peralatan loh. Ya ada sebagian uang, tapi kecil ya, hanya untuk operasional mereka, tetapi kita fokus dengan pelayanan di desa itu. Nah, itu pun kita difitnah ya, masalah itu. Betapa bencinya orang ini sama kita, saudara si Gratia Pelo ini. Tetapi ketika dia ada dalam musibah, karena dia seorang pengikut Yesus katanya, ya kita harus bantu. Cuman aturan kita, jangan aturannya dia, kita nggak mau. Lalu orang dia minta tolong ada lagi ya, malah maki-maki saya, saudara ya. Kurang ajar ya, ini orang pada minta tolong, nggak Rudi Yohanes, nggak orangnya Gratia Pelo ya. Pada minta tolong, tapi terus nggak ditolong maki-maki ya, kurang ajar sekali ya. Kadang saya juga nggak ngerti dalam otak ini apa, otaknya isinya ini, orang-orang ini ya. Bukan Gratia Pelo ya, saya nggak pernah kontak dengan Gratia Pelo, tapi orangnya Gratia Pelo ya. Tiba-tiba maki-maki saya, gara-gara saya nggak bantu dia, kurang ajar. Paul, ya. Ketemu juga videonya ya, akhirnya ya. Ini ketemu ini nih, saya dari kemarin penasaran, soalnya tak cari satu-satu, saya ketemunya dari Google, saya browsing dari Google search, Gratia Pelo, Joseph, Gratia Pelo, Paul Zhang. Ketemu 2 video, yang sama Muri Wali, sama yang ini sama Muri Wali, tapi bahas trinitasnya saya. Ya, oke. Ini lihat ya, ini yang tadi ketemu ya, para Jauti. Ini yang ya Pak, ya Gratia Pelo ini ya, saya dari kemarin nyariin, saya inget kok ini ya. Iya, tips-tips cara menangkap Joseph Paul Zhang itu. Nah ini dia diajarinnya di sini. Itu ya. Paul Zhang bidat yang menyerang iman Kristen, bermulut kotor. Bukan apologet Kristen, malah berupaya menghancurkan iman Kristen dari dalam. Mencari sensasi, melawan Islam dengan kata-kata kotor, fitnahannya demi menyebarkan paham dan ajarannya. Jangan lupa share ke yang lain agar semua bisa paham. Benci banget dia sama saya ya. Nggak lupa. Dulu begitu Pak, dulu dia benci sama Pak Paul, tapi sekarang teman-temannya minta Pak Paul bantu dia. Bagaimana itu Pak? Gitu. Malah Bambang Nursena, dia ini ya, nelpon ke teman saya. Ya. Saya bilang ya, pokoknya rekeningnya harus dibuka, kemudian baru kita bantulah intinya. Kalau enggak kita nggak mau. Kita sudah berkali-kali dikerjain orang ya. Asalnya nggak enak ya, tetap kayak kemarin teman kita yang di Amerika, ngumpulin sampai ribuan dolar buat KC. Ya, kasus ini Saifuddin, bablas juga tuh. Ya kan? Udahlah, kita nggak mau lah. Ya, di Rudi Yohanes dulu malah buat bikin kolam renang, kita nggak mau pokoknya ya. Kalau apa-apa ngumpulin dana kudu dibuka ya, open ya, pokoknya. Semua yang mau dibantu mesti SOP-nya ini Pak Paul, bikin surat pernyataan, rekening terbuka, satu pintu melalui kita semua, begitu loh. Kalaupun nanti ada yang lain, ya tinggal hubungin ke kita, begitu. Jangan pakai yang lain-lain. Jadi ada SOP-nya dibikinin dari Galarua nanti SOP-nya nanti pas Santiamer lah. Nah kalau mereka mau ya mereka tinggal tanda tangan kita itu, belum begitu. Punya SOP loh itu loh Galarua loh, bagaimana prosedur kalau kita mau seperti itu ya loh, mesti itu ada uang itu nanti kita jadi fitnah lagi loh itu. Ya jadi dia berarti itu catatan secara hukumnya juga legalitasnya lebih kuat. Mereka dia tanda tangan, dia mengerti pasal-pasal artinya agreementnya kita dengan dia kalau mereka mau dibantu secara hukum oleh kita gitu kan. Intinya kan kayak LBH aja, kita sebagai yayasan yang untuk LBH-nya mereka sebagai kliennya begitu kan. Klien yang nggak bayar malah dibantu oleh kita. Tapi kan artinya mesti jelas semua, ada intinya, ada kontraknya lah, ada pasal-pasalnya ya kan. Nah itu yang mesti kita susun nanti sebagai SOP gitu. Jadi semua tertuang di situ, semua terbuka, penerimaan nggak ada lagi, ini mesti melalui kita segala jelas, jangan nanti banyak mengutip sana mengutip sini nggak jelas lagi ya, seperti itu.
walaupun dia udah fitnah Pak Paul, ya kan, si siapa nih namanya? Gratia Pelo. Ya tetap kita bantu. Kita nggak, itu kan Iya, personal Gratia ya Pelo, kan. tetap kita bantu. Kita Anak-anak Tuhan bantu. mah nggak ada ini, kita Cuman bantu. kita kasih Cuman tahu gitu yang ya. Ini penting, cuman kita kasih tahu nah, aja. Harus kita prosedurnya bantu saudara ya. benar. Kalau memang harus dibantu kita bantu. Yang penting tadi kata Pak Suara, jelas, transparan, dan ikutin SOP-nya adalah RUA. Ya, Harus kita bantu saudara ya, karena di luar masalah personal kita boleh debat dengan apapun ya. Di luar masalah personal kita tetap bantu, tapi harus jelas. Kemarin anak Batak karena nggak jelas ya. Kemarin saya suruh Pak Rene yang di Belanda telepon aja. Saya ada rekamannya soalnya ya. Ini kita semua sudah beres, yang penting uang. Oh ya nggak mau, nggak usah deh. Saya bilang nggak usah deh. Saya forward ya rekamannya ya, rekaman teleponnya Pak Rene dengan anak Batak itu ya. Jadi kita nggak bantu, nggak bisa ya. Karena dia nggak mau ikutin aturannya kita, malah kita yang mau disetir sama dia, yang penting duit. Ya nggak bisa, udah jangan. Nggak bisa ya, jadi jangan sampai Anda hujat-hujat Islam. Jadi memang tujuannya Anda mau cari donasi, Anda masuk penjara tujuannya mau cari donasi. Kan ada ya, sengaja di penjara buat cari donasi. Wah sial itu saudara, makanya apes. Jangan coba-coba Anda berapologet dengan tujuan mau cari duit. Sial aja pokoknya. Ya ini pekerjaan yang suci, pekerjaan yang sakral ya. Kalau Anda nodai, Anda celaka loh saudara. Bentar. Oke. Anda lihat ya, kita nggak ngomong kosong, saya ngomong ya. Betapa bencinya si Inyo Manis itu sama saya ya. Bahkan yang kasusnya di Malang pun, dia fitnah-fitnah kita juga ya. Masalah kasusnya di Malang, padahal 5 orang sudah kita terjunkan, survei langsung di lokasi. Sebelum uang itu kita kasihkan untuk beli peralatan, dan kita ngasihnya nggak uang ya, di 3 desa di Malang itu kita nggak kasih uang loh, kita kasih peralatan loh. Ya ada sebagian uang, tapi kecil ya, hanya untuk operasional mereka, tetapi kita fokus dengan pelayanan di desa itu. Nah, itu pun kita difitnah ya, masalah itu. Betapa bencinya orang ini sama kita, saudara si Gratia Pelo ini. Tetapi ketika dia ada dalam musibah, karena dia seorang pengikut Yesus katanya, ya kita harus bantu. Cuman aturan kita, jangan aturannya dia, kita nggak mau. Lalu orang dia minta tolong ada lagi ya, malah maki-maki saya, saudara ya. Kurang ajar ya, ini orang pada minta tolong, nggak Rudi Yohanes, nggak orangnya Gratia Pelo ya. Pada minta tolong, tapi terus nggak ditolong maki-maki ya, kurang ajar sekali ya. Kadang saya juga nggak ngerti, dalam otak ini apa otaknya isinya ini, orang-orang ini ya. Bukan Gratia Pelo ya, saya nggak pernah kontak dengan Gratia Pelo, tapi orangnya Gratia Pelo ya. Tiba-tiba maki-maki saya, gara-gara saya nggak bantu dia, kurang ajar. Paul, Ya, ketemu juga videonya ya akhirnya ya. ini yang ketemu ini ya. nih, saya dari kemarin penasaran, soalnya tak cari satu-satu, saya ketemunya dari Google, saya browsing dari Google search, Gratia Pelo, Joseph, Gratia Pelo, Paul Zhang. Ketemu 2 video, yang sama Muri Wali, sama yang ini sama Muri Wali, tapi bahas trinitasnya saya. Iya. Tapi kalau Pak Muri Wali kan itu dogma, itu beda, itu kan dogma. Saya tidak anti Trinitas ya saudara ya. Saya ini dari gereja Trinitas. Saya lahir, dibaptis umur 12 tahun di gereja Trinitas, dan saya ditahbiskan menjadi seorang pastor di gereja Trinitas. Sinode saya yang di Indonesia adalah gereja Trinitas. Ya, saudara ya. Jadi kalau saya bilang saya anti Trinitas, saya bisa dimarahin nanti. Saya sekolah teologi ya, S2, S3 saya ya di STT yang menganut teologi Trinitas ya, saudara ya. Jadi saya tidak anti Trinitas. Cuma saya beyond Trinitas. Karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri, saudara ya. Saya tidak anti Trinitas. Trinitas hanya sebuah konsep. Sama dengan oneness. Apakah saya anti oneness? Enggak juga, saudara. Oneness juga sebuah konsep. Bagaimana mereka berusaha menjelaskan kealahan Yesus. Kalau saya enggak perlu menjelaskan kealahan Yesus, kamu mau percaya boleh? Enggak boleh. Ya, Anda mau percaya Yesus adalah Allah, nggak masalah. Anda tidak percaya Yesus adalah Allah, tidak percaya pun nggak masalah. Ya, karena syarat keselamatan itu bukan mengakui Yesus Allah, tapi mengakui Yesus adalah
Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara. Ya, Roma 10 ayat 9, itu syarat keselamatan, saudara. Ya, jadi bukan mengakui Yesus sebagai Elohim. Bukan. Makanya Anda mau Trinitas boleh, Anda mau Unitarian nggak masalah, Anda mau Oneness juga nggak masalah buat saya. Nanggap ya. Nah ini ada ketemu ya. Jadi kemarin tuh saya takut fitnah soalnya, saudara. Makanya saya satu-satu tak cariin ya. Tapi tetap ya kita mengundang ya semua apologet Kristen untuk merapat ke Galarua ya. Sudah beberapa sudah merapat. Terima kasih buat kepercayaan Anda. Ya. Tapi saudara, apakah kalau Anda terus berbeda, terus Anda mau musuhan? Jangan ya saudara ya. Kalau Anda satu Trinitas, satu Oneness, satu apa ya, nggak usah musuhan. Kita ributnya ribut debat, tapi jangan terus bermusuhan. Apalagi sampai bawa-bawa anak istri orang dibawa-bawa. Salah, nggak boleh. Ya, jangan bawa-bawa anak istri terus bawa-bawa sampai ke lara-lara. Kurang ajar, nggak boleh saudara. Kita ini lagi ribut masalah apa sih, doktrin kan? Iya kan? Pengajaran kan? Ya kita debat di pengajaran. Itu kayak Anda lagi diskusi masalah sains di kampus ya, misalnya siapa nih, kita nih di kampus lagi skripsi atau lagi seminar, terus anak istri dibawa-bawa dihina-hina, kan kurang ajar saudara ya. Jangan ya. Makanya mungkin pikirannya begini Pak Paul, mungkin pikirannya ini mungkin saya salah ya. Dengan membuat penghinaan terhadap Pak Paul maupun komunitas-komunitas yang apa namanya ya, yang disosialisasikan oleh Pak Paul itu, dia pikir dia bisa melakukan tekanan sehingga kita merasa risih akhirnya ngasih uang gitu Pak. Saya lihat sih arahnya dia ke sana gitu. Bisa juga kayak preman-preman apa wartawan botrek. Ya, seperti itu Pak. Ya kan, sama pengacara-pengacara murahan kan begitu, pengacara-pengacara yang konyol-konyol itu kan. Iya Pak Paul. Begitu kan. Saya kira itu arahnya mereka itu seperti itu. Kebetulan Ibu Ketua kan kasih lihat WA itu ke saya kan waktu ketemu kemarin kan. Nah, ancaman itu Pak dari pengacaranya itu terhadap Galarua. Jadi putusan yang tepat untuk Galarua itu ya segera tinggalkan itu. Iya, cabut laporan itu bau Pak. amis sudah. Mungkin kita nggak mau ikut amis sudah. Makan aja sendiri. Masalah takut atau enggak Pak, cuman bau amis itu kalau udah kayak begitu gitu. Iya, mau diterusin, bau amis sudah nggak bener. Itu ya saudara. Iya, artinya dari nomor LP itu dia mengharap supaya Galarua bayar ke dia atas nama nomor LP. Betul. Kan begitu, karena dia nggak bayar sama Rudy Yohanes. Itu kan pengacaranya dari Rudy Yohanes itu, Mosi itu. Iya. Nah itu dia Pak. Jadi karena nggak dibayar sama Rudy Yohanes, jadi minta nyuruh kita yang bayar, kurang ajar kan? Nah itulah akhirnya kan nggak enak juga Pak Paul ngelihat Galarua diancam-ancam seperti itu, ya lebih bagus cabut aja lah, nggak usah diurusin gitu Pak Paul gitu. Iya, jadi konyol kan? Konyol. Nah, sekarang buktinya ya telepon ke Pak Rene yang di sana. Mana mungkin lah Pak Paul kita minta uang sama orang tanpa harus kasih pelaporan. Pokoknya udah beres semua, yang penting dananya ada. Nggak mungkin Pak, nggak akan ada orang yang mau memberikan dana seperti itu gitu. Nggak bakalan ada Pak Paul. Ini ada yang ini. Ente fitnah Islam, ente kena azab. Gimana sih kamu nih? Siapa yang bilang nih? Siapa aku? Ente fitnah Islam, ente kena azab ala SWT. Mana ada, saya tambah gemuk, ini saya lagi pusing, saya tambah gemuk, tahu nggak? Iya. Ya ini yang saya lihat ini Pak Paul, coba lihat di kalimat yang kedua ini, description-nya ini. Ngeri juga ya Pak ya? Ngeri ya? Iya. Anti Tritunggal, mentertawakan Tritunggal, menyebut dirinya Nabi ke-26, bahkan katanya mengatakan pada suatu saat dirinya akan salah ya, saya adalah Elohim. Memang salahnya di mana? Saya adalah Elohim. Musa Elohim, Samuel disebut Elohim. Ya, saya adalah Elohim, tapi bukan hak Elohim. Karena hak Elohim itu hanya Yehova. Ya, hanya Yehova, hanya Yesus hak Elohim. Saya bukan hak Elohim, saya Elohim. Sama seperti para malaikat itu juga disebut dengan Elohim. Iya kan?
para dewa itu disebut dengan Elohim. Ini saya nggak tahu sekolah Alkitabnya ini lulus apa enggak di Gratia Pelo ya. Katanya S2. Aduh, ya itu saya menyayangkan ya banyak orang-orang sekolah Alkitab tapi membabi buta teologinya. Kalau kita membuka ya, kita buka. Nanti Anda lihat ya. Nah, di kelas evangelis apologetik Anda lihat. Nanti kalau di seminari, geoseminari, di seminari online-nya Anda akan lihat lagi betapa liberalnya kita, betapa opennya kita ya. Saya ngomong ya sama teman-teman saya di Belanda ya. Dulu saya sangat tidak suka dengan teolog-teolog liberal. Tapi kemudian setelah saya belajar sendiri Alkitab pendalaman, lepas dari semua dogma, saya suka dengan orang-orang liberal. Karena mereka dengan jujur menyampaikan fakta-fakta yang menurut mereka benar, tapi dengan perspektif yang keliru. Faktanya ada begitu. Tapi kan waktu fakta itu disajikan, orang kan bisa melihat dari berbagai perspektif. Nah, orang liberal ini kemudian punya perspektif yang berbeda, sehingga lahirlah teolog-teolog liberal yang dipakai sama orang Islam buat nyerang Kristen. Tetapi saya dengan informasi, arkeologi, data-data semua dari teolog-teolog liberal, saya melihat perspektif yang berbeda. Bedanya di apa? Saya dipenuhi dengan kasih Kristus. Justru saya melihat ada kemuliaan Tuhan di situ. Ada cerita astronot pergi ke bulan. Mana Allah, mana Tuhan? Gak ada Tuhan, saya sudah pergi sejauh ini. Tapi astronot temannya, wah luar biasa, betapa hebat kemuliaan Tuhan. Beda kan perspektifnya, yang satu mengagumi ciptaan Tuhan dari luar angkasa, yang satu malah, mana ada Tuhan? Itu loh, ya kan? Faktanya sama, perspektifnya bisa berbeda. Dari mana itu? Yang satu mencari-cari pembenaran, yang satu mencari kebenaran. Itu yang sering saya ingatkan kepada Anda. Ya saudara ya, jangan mencari-cari pembenaran, tapi carilah kebenaran. Lihat kemarin ya, pertanyaannya Pak HW waktu Koinonia online hari Minggu, bagus sekali itu ya. Apakah orang di luar Kristen mencari Tuhan, pasti akan ketemu? Iya, kalau dia tulus mencari sungguh-sungguh kebenaran, bukan pembenaran. Itulah bedanya, ya. Beda ya, saudara ya. Nah.